Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selalu semangat ya anak-anak Ibu semua ya. Iya, Bu. Bagaimana kabar anak-anak Ibu semua? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat, Bu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, amin. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu sesuai dengan KD 3.9G tentang teks eksplanasi, yaitu mengidentifikasi pengertian dan ciri teks eksplanasi. Nah, sebentar. Sudah tampak belum ya layarnya anak-anak? Halo? Sudah Bu. Nah, sudah. Ya, Terima kasih Mbak Uni. sama-sama Ibu. Nah, perhatikan dulu ini ya tujuan pembelajarannya kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian dan ciri teks eksplanasi. Sebelum masuk ke sini, silahkan amati video berikut nih. Ya. Nah, tampak anak-anak Ibu itu videonya? Halo? Ya, Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Tampak. Yuk perhatikan dulu ya, itu kira-kira video apa coba ya. Mbak Aceh.
Mbak Sudah, Yuni, Bu. Mas Iya. Edi? Iya. Ya, nah kira-kira tayangan tentang apa ya? Eksplanasi banjir. Ya, Banjir. enggak, tadi yang video tadi. Video Yang video yang tadi sudah Mbak lihat tadi kira-kira video apa coba ya? gempa bumi nggih. Nggih. Iya, gempa bumi. Sebelum gambar ini Mbak, tadi Mbak kan sudah mengamati tayangan video. Kira-kira video itu judulnya apa kira-kira? Yang tadi di video itu. Gempa bumi Aceh kalau tidak salah ya. Oh iya, itu gambar dari tayangan tsunami Aceh. Tsunami. Berarti gempa dulu baru tsunami ya. Kemudian setelah mengamati ini coba Mbak sama Mas mengamati ini gambar-gambar ini. Ini ada kemiskinan, ada kebanjiran, ada longsor, ada tsunami. Ya, tampak nggih? Tampak nggih, Mbak? Iya, jelas Ibu. Nah, jelas. Di dalam bahasa Indonesia kan ada beragam teks ya, ada deskripsi, ada narasi, ada berita, ada eksposisi, ada eksplanasi. Kira-kira teks yang bisa dilihat oleh Mbak dan Mas berikut ini kira-kira termasuk teks yang mana ya? Teks? Eksplanasi bisa Ibu. Eksplanasi. Dijadikan berita juga bisa nggih. Oh, ya bisa. Kemudian alasannya kenapa itu teks eksplanasi? Berarti teks eksplanasi itu teks yang bagaimana ya? Teks yang Bener nggak kalau bercerita? bercerita Kan bukan? ya? Kalau bercerita bisa dibumbui. Oh iya. Yuk, Berarti apa kalian ketahui? menjelaskan. Berarti ya menjelaskan boleh. Ayo Mas Edi bisa menambahkan. Berarti teks eksplanasi itu apa ya? Teks yang Mengisahkan atau menceritakan sesuatu, Bu. kalau mengisahkan atau menceritakan dari kata cerita itu lebih mendekati narasi. Nggih, berarti bukan ya? Nah, perhatikan dulu nih. Nah, jadi teks eksplanasi. Nah, ini ya pengertiannya ya, bisa dilihat bersama. Teks eksplanasi adalah yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam, bisa, sosial, bisa, budaya juga bisa. Fenomena alam misalnya tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya. Fenomena sosial, contohnya misal pengangguran, dampak corona, kemiskinan, dan sebagainya. Fenomena budaya, misalnya wayang, dan sebagainya. Nggih? Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, nah perhatikan dulu contoh berikut yuk untuk mengetahui, untuk mengidentifikasi ciri eksplanasi. Ini ada teks. Sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Nah, ini ada teks eksplanasi yang berjudul virus corona. Tampak mboten nggih? Tampak? Apa Ibu? Nah, itu judulnya apa? Yuk, virus corona nggih. Virus corona. Iya. Ya, sekarang kan lagi marak ya virus corona ya. Virus corona juga bisa dijadikan sebagai judul teks eksplanasi nggih, fenomena sosial nggih. Oh iya ya. Ya. Nah, berarti kira-kira ciri-ciri teks eksplanasi itu apa saja ya? Boleh dulu ini virus coronanya boleh dibaca dulu. Sembari mengidentifikasi, kita membaca dulu ya.
Harus kenyataan ya, Bu. Iya, harus kenyataan Harus ya. Nyata, boleh. Berarti ciri-ciri yang pertama faktual nggih, karena nyata. Yuk Pak Ya. Edi, ciri yang kedua kira-kira apa Pak Edi? Berdasarkan teks ini kira-kira ini ya. Nyata, betul itu harus nyata. Sedang Dan ciri terjadi, Bu. Sedang terjadi kenapa saat Pak? ini, Bu. Kenapa Pak? Yang Sedang terjadi terjadi saat ini. boleh, yang lampau juga boleh nggih. Jadi teks Oh, nggih. Enggak, tapi kalau yang ini kan baru sekarang, Bu, virus corona. Gitu. oh ya, kalau virus coronanya enggih, makanya Bu gurunya ini mencari teks yang kekinian ya, biar menambah wawasan kalian semua juga. Berarti yang pertama faktual, kemudian ciri yang berikutnya kira-kira apa? Ini ilmiah tidak ya kira-kira? Ilmiah itu. Ilmiah. Nah, yang menandai bahwa ciri ini faktual itu ada pada kalimat apa kira-kira? Bisa dinampakkan? Bisa dijelaskan? Sesuai dengan fakta, misalnya pada kalimat yang mana? Nah, Yang kalimat nomor 1 itu, Ibu. ya ini ya, virus corona merupakan pandemi pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Itu benar ya, terjadi ya? Iya. Nah, yuk sekarang ciri yang kedua kira-kira apa lagi ya selain fakta? Ilmiah. Kemudian ciri yang kedua selain faktual, kita masih terus modifikasi bersama. Kira-kira cirinya apa ya? Bingung, Ibu. Saya Ya, bingung, Bu. sudah menemukan? Belum Apa? menemukan. Belum. Nah, ciri yang kedua, ya, Belum. ciri yang kedua bukan. Belum. Bingung. Ya, yang pertama faktual sudah jelas ya bersama-sama ya. Ciri yang kedua itu bersifat ilmiah. Ini dapat dipertanggungjawabkan ya. Kemudian di sini kan iya. ada ya, rajin-rajinlah mencuci tangan. Itu kan sesuai ya. Iya. Iya. Dan yang ketiga, teks ini kira-kira informatif tidak nih? Iya, Bu. Informatif. Menurut Mbak sama Mas, kira-kira teks ini informatif atau persuasif? Informatif. Informatif, boleh ya. Berarti ini informatif. Berarti jika ini bersifat informatif, berarti ada teks yang mirip dengan teks eksplanasi nih. Bisa menyebutkan kira-kira teks apa yang sama-sama informatif? Berita, Bu. Oh iya sih, betul Mas Edi. Teks berita. Kemudian di mana bedanya coba? Kalau berita itu kan biasanya yang sedang terjadi ya, Bu ya. Iya. Tidak mungkin Kemudian? kok berita itu yang tahun terjadi baru diberitakan sekarang gitu. Kita seperti itu kelihatannya ya, Bu ya. Oh iya, boleh. Betul ya, Bu Guru menambahkan ya. Kalau teks eksplanasi itu lebih mengutamakan proses bagaimana itu bisa terjadi. Kemudian kalau teks eksplanasi itu fokusnya itu pada hal-hal yang umum nggih. Misal tsunami itu kan hal umum. Namun jika teks berita itu bisa juga fokus pada hal-hal khusus. Misalnya memberitakan tentang Presiden Joko Widodo. Itu kan bisa menjadi berita ya. Tetapi itu bukan teks eksplanasi. Nggih, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa. Berarti sudah ada berapa tadi ciri-cirinya? Yuk. 1, Fakta. fakta. Yang kedua, ilmiah, nggih. Ya. Ya, yang ketiga bersifat Informatif. Kemudian yang ketiga
itu fokus pada hal-hal umum atau fikih, bukan hal-hal yang khusus. Nah, perhatikan tayangan berikut. Nah, ini pengertiannya tadi sudah ya? Pengertiannya sudah. Kira-kira kalau Bu Guru minta kalian mencari teks eksplanasi di media itu bisa nggak ya? Menggunakan internet di HP bisa tidak ya? Saya bisa. Nah, kalau misalnya menyebutkan ciri-cirinya mencari misal faktualnya yang mana, kemudian ilmiahnya yang mana, kemudian fokus pada hal generiknya yang mana, bisa mencari? Bisa? Bisa. Di tempat saya itu nganu Bu, sinyalnya sulit Oh, sinyalnya lagi sulit ya. Iya, terus gimana Bu? Kalau misalkan besok, kalau saya membawa HP ke sekolah, boleh nggak Bu? Iya, nggak boleh ya. Ya sudah, nih ya diperhatikan dulu ya ciri-cirinya. Yang tadi sudah bersama-sama dibahas ya. Ciri-cirinya yang pertama informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Jadi harus fakta nih, nggak boleh disertai gagasan. Karena kalau ada fakta, ada gagasan itu berarti namanya teks apa coba ya? Sambil mengorek yang sudah pernah dipelajari dulu-dulu waktu kelas 7 mungkin. Kalau teks eksplanasi kan fokus pada fakta. Nah, ada teks yang fokus pada fakta disertai gagasan. Kira-kira termasuk teks apa ya? Halo, Mbak. Eksposisi. Salah ya, Bu? Betul sekali. Teks eksposisi. Lanjut. Persuasi, Bu. Bukan loh. Kalau persuasi itu mempengaruhi. Teks eksplanasi itu kan tidak mempengaruhi, nggih. Oh, nggih. Mungkin menurut Mas Edi mungkin mirip ya eksplanasi sama persuasi, tetapi eksplanasi tidak mempengaruhi. Nah, ini ada juga satu teks yang mirip lagi sama teks eksplanasi, sama-sama proses. Kira-kira teks apa coba ya? Tetapi kalau teks eksplanasi itu prosesnya tidak disengaja. Kan tidak mungkin kita sengaja membuat tsunami, nggih. Ada yang ingin membuat tsunami? Tidak. Nah, ada teks yang mirip dengan teks eksplanasi. Sama-sama proses, tapi prosesnya yang disengaja. Kira-kira teks apa ya? Prosedur apa ya, Bu, dulu kelas 7? Iya, betul sekali, teks prosedur. Ya, pinter Mbak Yuni. Lanjut ya, ciri-ciri yang ketiga, sifatnya informatif, sifatnya mempengaruhi ya. Kalau ini yang mempengaruhi berarti teks prosedur. Kemudian yang keempat, fokus pada hal yang bersifat umum atau generik. Bisa mudah dipahami ya? Ada pertanyaan sampai sini? Mudah, Bu, sudah paham. Sudah paham. Nah, ini bagian terakhirnya itu ya. Mas Edi, ada yang mau ditanyakan? Dicatat boleh tidak, Bu? Dicatat. Boleh. Catatnya dulu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Mas Edi masih apa? Jangan-jangan PJJ tidur nih. Halo. Siapa? Mas Edinya masih Kak? Halo, Bu. Oh iya, sip. Masih semangat. Tidur. Oh, tidur gimana Ibu itu? Sudah ada tulisannya. Nah, sudah nampak? Nah, tadi kan? Sudah. Ya, sudah. Tadi kan sudah bersama-sama ya mengidentifikasi pengertian dan ciri teks eksplanasi. Nah, coba ini ada beberapa pernyataan yang benar mana, yang salah mana. Bisa diamati ya? Tampil ya? Tampak ya? Bisa. Nomor 1 coba Mbak Yuni, kira-kira itu benar atau salah? Pernyataannya, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Benar atau salah?
Benar. Benar. Bagaimana Mas Edi? Benarkah pendapat Mbak Yuni? Ya, Oh, mengungsi. halo Bu. Bentar Bu, baru baca. Oh, baru baca. Nggih, sabar menanti. Oh iya Bu, Ya, saya benar. sependapat dengan Juni Bu. Oke, sekarang nomor 2. Sama. Menurut Mas Edi, teks eksplanasi bersifat informatif, benar atau salah? Jelas benar Bu, tadi yang jawab saya kok. Ya pinter, ingatannya tajam ya. Lanjut nomor 3. Teks eksplanasi menjelaskan proses melakukan sesuatu. Yuk, menurut Mbak Yuni ini benar atau salah? Salah. Salah. Menurut Mas Edi bagaimana? Bentar Bu, saya baru baca lagi. Nggih. Bentar. Nomor 3 nggih, teks eksplanasi menjelaskan proses Melakukan Melakukan sesuatu. satu. Nggih. Benar atau salah? melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu, misalnya cara mencuci menggunakan mesin cuci. Oh, Itu melakukan sesuatu ya? oh gitu, itu melakukan sesuatu nggih Bu. Nggih. Salah Bu. Salah. Kalau ini berarti termasuk Salah. teks apa ya? Oh, Berarti termasuk teks apa kalau ya ini? jawabannya Apa? prosedur kata Prosedur. Mbak Yuni tadi. Ya betul, sesuai dengan pernyataan Mbak Yuni tadi ya. Ini poin yang keempat. Teks eksplanasi bersifat persuasif. Benar atau salah Mbak Yuni? Salah. Salah. Ya, kalau bersifat persuasif itu namanya teks apa ya? Teks persuasi. Oke, sekarang yang kelima. Giliran Mas Edi. Teks eksplanasi bersifat subjektif. Benar atau salah? Salah kata Ibu tadi faktual. Iya. Kok sekarang subjektif, ayo. Iya, Salah, betul. Bu. Berarti ini pernyataan yang salah ya. Sekarang nomor 6. Teks eksplanasi bersifat objektif. Benar atau salah? Betul. Betul. Lanjut nomor 7. Tsunami merupakan salah satu judul teks eksplanasi. Betul atau salah? Betul. Betul. Sekarang yang ke-8. Tsunami Kucingku. itu apa tuh Bu? Kenapa? Tsunami itu apa? Tsunami itu peristiwa alam. Ya, itu loh yang gempa dari dasar laut yang airnya menjulang tinggi hingga menelan banyak korban. Mungkin Mas Edi belum lahir ya ketika ada peristiwa tsunami 2004 ya. Mas Belum Edi? Bu, saya lahirnya 2002 kok. Nggih, pandai. Lanjut nggih. Poin yang ke-8, kucingku. Kucingku merupakan salah satu judul teks eksplanasi. Kira-kira benar atau salah, Mbak Yuni? Mas Edi? Salah. Salah. Kira-kira kalau ini pantasnya teks apa coba ya? Benar Bu, itu faktual atau kucingku? Enggak. Itu nanti bisa jadi cerita ya Bu. Cerita bisa ya. Bisa. Itu bisa jadi narasi ya. Kucingku menceritakan kucingku. Atau bisa masuk dalam lebih tepatnya ini teks deskripsi. Mendeskripsikan Iya. karena memilih ini keakuan ya berarti kalau Oh, kucingku itu nggih. bukan teks eksplanasi ya, tetapi teks deskripsi. Ya. Yang ke-9, teks eksplanasi fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Betul atau salah ini ya? Betul. Betul sekali. Nah, itu ciri yang terakhir tadi Bu, Iya, mungkin. Yang Mas Edi belum nulis ya tadi ya. Iya, masih ingat saya. Oke. Nggak apa-apa, namanya juga PJJ ya. Santai tapi tetap membuahkan hasil yang baik. Nomor 10. Teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari dan melalui jangka waktu yang panjang. Betul atau salah ini? Betul. Betul. Betul nggak? Ya, betul sekali karena faktual ya, berarti alami. Oke. Yuk kesimpulannya berarti ada dua ya, pengertian dan ciri. Monggo Yang Mbak dan Yuni. ciri. Mbak Yuni Pengertian. untuk pengertiannya coba. Teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang fenomena alam ya Bu, Fenomena alam boleh. sama sosial.
Disertai budaya, nggih. Oh iya. Terima Terus kasih. Ya. Ayo Mas Edi, kira-kira cirinya tadi yang sudah dibahas bersama, ciri-cirinya berarti apa saja ya Mas Edi ya? Faktual, Bu. Faktual. Yang kedua? Mengandung ilmuwan atau apa itu tadi ya? Keilmuan ya? Boleh. Bersifat keilmuan, boleh. Oh, Kemudian bersifat keilmuan. Bersifat keilmuan. Kemudian yang ketiga? Informatif kalau tidak keliru ya, Bu? Iya, informatif. Kalau persuasif boleh tidak ya? Ya, tidak boleh toh, Bu. Katanya itu berkaitan dengan gejala alam atau apa gitu. Kemudian yang keempat? Kenapa? Yang keempat belum selesainya artinya tadi, Bu. Lupa. Yang keempat itu Yang keempat itu fokus pada hal-hal yang bersifat umum, bukan partisipan. Ya. Jadi saya tegaskan kembali untuk pembelajaran kali ini berarti yang pertama pengertiannya. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai proses atau diulangi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam atau sosial ataupun budaya. Jadi alam boleh, sosial boleh, fenomena budaya juga boleh. Kemudian ciri-cirinya yang pertama bersifat informatif, yang kedua faktual, yang ketiga fokus pada hal-hal yang umum, yang keempat harus objektif ya. Nah, kemudian tidak persuasif. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak ya? Halo, bisa didengar? Bisa, Bu, bisa. Ya, Bu. Tugas ada pertanyaan tidak? Tentang penilaian atau tentang apa berkaitan tugas ada pertanyaan? Yang paling lambat kapan, Ibu? Tugasnya paling lambat 2 hari deh. Semoga lancar, sinyalnya juga bersahabat ya. Kemudian kuotanya juga ya, nanti tinggal buka WA, nanti Bu Guru kirimkan link Google Form, silahkan kalian kerjakan, nanti nilai langsung keluar. Ya, bisa dipahami? Ya sudah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan. Semoga kalian bahagia, selalu sehat, selalu jaga kesehatan, dan salam untuk semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.